Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firas Ferdinand Sabono dari Teknik Instrumentasi tingkat 2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kita, yaitu pembuatan flowchart dari percobaan yang sudah diberikan oleh dosen kami, Pak Wasis Waskito. Langsung saja teman-teman, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, untuk flowchart percobaan pertama, di sini ada start, kemudian input nilai, terus dari input nilai ini masuk ke proses, yaitu untuk membentuk segitiga dari karakter dengan input nilai. Kemudian kita masuk ke cetak segitiga dari karakter tersebut. Terus kemudian ada N. Jadi teman-teman, di sini lambang ini menandakan bahwa start atau N. Sedangkan gambar ini seperti gambar jajar genjang ini menandakan input atau output. Sedangkan yang kotak ini menandakan sebuah proses. Nah, itu flowchart dari percobaan pertama, teman-teman. Kita masuk pada flowchart percobaan yang kedua. Nah, pada flowchart percobaan yang kedua ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Sini ada start. Kemudian dari start ini ada proses. Prosesnya itu kita masukkan A sama dengan 1. Nah, di sini A sama dengan 1. Kemudian di sini ada inputnya. Nah, inputnya itu kita masukkan A kurang dari sama dengan 3. Nah, ini inputnya. Terus kemudian inputnya ini di sini ada yes atau no. Jadi ada dua pilihan. Kalau teman-teman memilih no, maka dia akan masuk dari input ini akan masuk ke outputnya langsung untuk mencetak. Cetak, kemudian langsung N. Tapi kalau teman-teman memilih yes, maka dia akan lanjut terus, teman-teman. Dia akan ke proses, masukkan B sama dengan 1, kemudian B kurang dari sama dengan 5, kemudian A sama dengan plus 1, terus B sama dengan plus 1. Nah, terus masuk juga ke C sama dengan AB. Nah, ini flowchart yang keduanya, percobaan kedua. Kita lanjut ya teman-teman ke flowchart percobaan ketiga. Nah, flowchart percobaan ketiga ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini startnya mulai dari sini, teman-teman. Startnya, terus dia akan masuk ke input banyak data mahasiswa. Kemudian dari input ini dia akan masuk juga ke input nilai data mahasiswa. Jadi ada dua, teman-teman. Ada input banyak data mahasiswa dan input nilai data mahasiswa. Terus masuk ke prosesnya, teman-teman. Salah satu data ada yang negatif. Nah, ada yang negatif, teman-teman. Jika ada dua pilihan, ada yes dan no. Nah, jika teman-teman memilih no, maka dia akan lanjut ke data yang terpenuhi. Jadi di flowchart ini, jika dalam percobaannya jika ada yang negatif, maka data itu akan ulang seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kemudian jika yes, maka data itu yang dimasukkan adalah positif, maka dia akan menghitung rata-rata nilai dari total nilai mahasiswa. Nah, kemudian masuk di output, cetak hasil dari perhitungan tersebut. Nah, kemudian N. Nah, teman-teman, yang berikut adalah percobaan dari flowchart ke 4. Nah, ini flowchart yang keempat, teman-teman. Sangat sederhana ya. Yang pertama ada start, kemudian ada input angka, kemudian
kita masukin angka sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, ada yes atau no. Jika teman-teman memilih yes, maka dia akan melompat ke tak terhingga, sehingga akan langsung ke N. Tapi jika teman-teman memilih no, maka tampilannya akan berhasil. Jadi dia akan langsung berhasil, teman-teman. Nah, itu flowchart yang saya jelaskan, teman-teman, dari tugas yang diberikan oleh dosen kami, mulai dari flowchart yang pertama sampai flowchart yang keempat. Ini teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada percobaan yang berikut, yaitu kita akan membuat ini teman-teman, soalnya kita akan membuat dengan menggunakan each loop. Buatlah program untuk menghitung total nilai dari M bilangan prima yang pertama. Nah, kita akan buat programnya dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke programnya. Nah, ini programnya teman-teman. Pertama kita menggunakan integer main. Nah, kemudian kita menggunakan integer bilangan prima, kita mendeklarasi lebih awal. Nah, ini A, C sama dengan 1, kemudian integer jumlah 0, P, X. Kemudian printf ini sebagai input. Jadi program untuk mentotal bilangan prima, masukkan nilai M. Kemudian scan tanda petik 2 %D, kemudian P. Ini adalah outputnya. Nah, kemudian for terus bilangan prima 2, bilangan prima kurang dari 100, bilangan prima sama dengan plus 1. Nah, D-nya sama dengan 0. Nah, itu akan output, itu akan itu outputnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke printf. Nah, printf ini akan inputnya juga teman-teman bilangan prima yang berikutnya. Dia akan menampilkan bilangan prima yang berikutnya. Kemudian jumlahnya akan dijumlahkan juga semua bilangan primanya. Jadi dia menggunakan printf juga teman-teman. Kemudian dia menggunakan printf sebagai inputnya, kemudian if sebagai outputnya. Nah, kemudian printf untuk total bilangan prima seluruhnya. Jadi kita menggunakan printf juga untuk total bilangan seluruhnya, tapi kita tambahi %D, kemudian /n 3 kali, kemudian tanda petik 2. Nah, kemudian di sini ada, jangan lupa teman-teman, untuk tanda kurung akhir dari sebuah program tersebut. Nah, kita langsung saja teman-teman. Jadi dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini teman-teman, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, coba kita masukin 4. Jadi jumlah bilangan primanya itu adalah 4 teman-teman. Jumlah seluruh bilangan prima yang ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini program untuk mentotal bilangan prima, masukkan nilai. Jadi kita masukin nilai bilangan primanya itu 4. Jadi jumlah bilangan primanya itu ada 4. Nah, bilangan primanya itu ada 2, 3, 5 dan 7. Kemudian total dari bilangan prima ini adalah 17. Nah, itu teman-teman, programnya seperti itu dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat ini teman-teman. Nah, itu mungkin sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.